Cerita ini sulit untuk dipercaya. Adalah kisah tentang seorang anak manusia yang memiliki kembaran seekor buaya. Yang terpikirkan ini hanyalah rekaan, legenda, dongeng pengantar tidur, maupun mitos belaka. Manalah mungkin manusia melahirkan binatang. Namun lain halnya bagi suku Bugis dan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya. Cerita ini bukan hal asing yang di luar nalar. Sebagian besar penduduk Pulau Celebes kadung percaya dan menganggap buaya adalah jelmaan dari leluhur. Dikisahkan lagi kalau saudara kembar berwujud buaya itu konon akan datang untuk bercengkrama dengan kembarannya. Kadang di darat dengan menampakkan diri di permukaan sungai, kadang datang dan bersua dalam mimpi. Selebritas yang on the weekend siang ini membahas secara lebih lengkap. Cerita tak masuk akal ini tampaknya bukan legenda semata. Setahun lalu, jagat maya dihebohkan dengan kejadian tentang persaudaraan manusia dan buaya. Adalah seorang warga Makassar bernama Mulyadi menemukan seekor buaya muara di Sungai Talo. Bukannya takut, ia bergegas membawa binatang buas tersebut pulang dan memperlakukannya dengan hormat. Buaya diletakkan di atas kain kafan dan dibungkus dengan hati-hati. Selanjutnya Mulyadi memanggil pemain gendang Ganderang Bulo sebagai bentuk penyambutan terhadap buaya yang diyakininya adalah kerabat atau keturunan dari orang tuanya. Kisah serupa juga terjadi di Murante, Kabupaten Luwu. Disebutkan seorang ibu baru saja berduka karena ditinggal pergi anak lelakinya. Namun tak lama setelah itu, ia dikejutkan dengan kemunculan seekor anak buaya yang entah datang dari mana, tiba-tiba saja sudah berada di tangga depan rumahnya. Buaya kecil seukuran jempol kaki orang dewasa itu terlihat berjalan lunglai dan mudah ditebak. Sang ibu percaya jika buaya tersebut merupakan kembaran sang anak yang baru meninggal. Dua cerita seperti ini membenarkan kepercayaan sebagian masyarakat akan persaudaraan manusia dengan buaya. Mau tidak percaya, nyatanya ada saja kejadian-kejadian yang dihubung-hubungkan. Cerita tentang buaya itu ya sudah dari kecil sebenarnya. Dari mulai kecil kami dikenalkan dengan buaya. Misalkan semua orang waktu belum punya WC di kampung tidak boleh mencuci piring di pinggiran sungai. Mencuci panci di pinggiran sungai karena itu akan mengganggu pendengaran buaya yang ada di dasar sungai. Katanya buaya akan marah, tapi waktu itu kita tidak pernah bilang buaya, kita bilang nenek. Jadi nenek ini merujuk ke leluhur. Jadi kalau di Bugis, nenek itu dia kakek juga. Kalau di kampung saya di Luwu itu yang Suli namanya, Desa Suli, ya disebutnya nenek. Nah di tempat lain dia disebut Ampu Salu. Ampu Salu itu bahasa Bugisnya yang punya sungai. Yang punya sungai, terus di tempat yang lain lagi disebutnya Tori Salo. Jadi orang sungai, orang yang menghuni sungai. Mitos ataupun legenda manusia memiliki kembaran buaya rupanya sudah hidup sejak lama. Dari aspek budaya bisa ditelaah dari cerita yang tertera dalam epik Ila Galigo atau kitab sastra Bugis kuno. Dikisahkan ketika dunia mulanya akan dihuni oleh manusia, ada seorang anak dewa dari langit bernama Batara Guru ikut diturunkan ke bumi. Untuk menemani anak tersebut, maka diangkatlah sepupunya dari penguasa dunia bernama Wenyili Timong. Sedangkan dari pandangan kosmogoni, kitab La Galigo menjelaskan bahwa orang Bugis memandang alam raya terdiri dari 3 lapis, yakni dunia atas langit atau disebut Boting Langi, dihuni oleh para dewa-dewi.
Lalu dunia di bawah laut disebut dengan Buriliung yang juga dihuni oleh dewa-dewi. Pertemuan antara dewi dari Boting Langit dan dewa dari Buriliung atau dunia laut kemudian melahirkan manusia. Kemudian mereka menghuni dunia tengah atau disebut Alelino. Karenanya hidup dengan buaya menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat Bugis maupun Makassar. Bahkan masyarakat Bugis Makassar di masa silam mempercayai bahwa apa yang berasal dari langit dan bawah laut merupakan bagian dari dirinya. Dalam hal ini termasuk buaya yang diyakini sebagai kembaran. Jadi bumi adalah dunia tengah, langit dunia atas, representasi dunia bawah adalah air. Nah, kemudian beberapa komunitas yang masih memegang kepercayaan dulu menganggap dunia bawah itu adalah ya air itu. Salah satu penghuni air yang paling tua sampai sekarang ya buaya. Pertentangan akan mitos ini bukan tak pernah ada. Meski kitab sastra Bugis kuno meyakini dan membenarkan manusia memiliki kembaran buaya, namun logika dan sains menolak mentah-mentah. Landasan teorinya terkait kesulitan menautkan tali persaudaraan atau Homo sapiens atau turunan manusia dan buaya yang bernama ilmiah Crocodilidae. Manusia berkaki dua dan hidup di darat, sedangkan buaya merayap bersifat amfibi. Bahkan jika dirunut silsilah biologi buatan naturalis Carl von Linné, manusia dan buaya jelas terpisah. Penegasan penolakan juga berangkat dari ilmu biologi. Alasannya, kembar antara manusia dan buaya tidak mungkin terjadi. Hubungan DNA antara reptil dan manusia sangat jauh berbeda. Manusia memiliki 23 pasang kromosom, sedangkan buaya jauh lebih sedikit dan sangat sederhana. Saya melihatnya itu sesuatu yang positif ya. Walaupun secara saintifik itu nggak masuk akal. Karena kalau manusia itu kan masuk mamalia, sedangkan kalau buaya itu kan dia masuk reptilia. Jadi memang tidak masuk akal. Tapi saya melihatnya ini positif. Itu menandakan orang lokal itu tidak mau buaya itu punah. Karena mereka merasa buaya itu bagian dari kehidupan mereka. Tambahannya lagi, jenis kelamin buaya ditentukan oleh suhu telur dan sperma, atau dengan kata lain, sel telur dari manusia dan buaya tidak akan bisa menyatu. Jika kemudian ada yang menyatakan bahwa buaya keluar dari rahim, tentu secara fakta tak dapat dibuktikan. Dari klasifikasinya ya sudah beda jauh. Buaya berdarah dingin, manusia berdarah panas. Buaya kalau dia mau beraktivitas harus dijemur untuk supaya panca inderanya bekerja dengan baik. Manusia tidak perlu itu karena sudah berdarah panas. Itu secara klasifikasi udah jauh sekali. Namanya juga mitos yang dipercaya, meski ada pula yang menyebut sebagai legenda semata. Tidak saja menurut sains, dalam kajian keagamaan, hal ini juga tak dapat diterima secara nalar. Boleh jadi adanya kepercayaan buaya sebagai saudara dan merupakan keturunan dari orang tua tumbuh sebelum masuknya agama Islam di tanah Bugis Makassar. Kalau dalam Islam kita bentuk kasih sayang, satu kasih sayang ya. Jadi saya sih melihatnya dari sisi kasih sayang. Bagaimana kita menghargai sesama makhluk hidup, ya. Ada hak kehidupan karena gini, dalam Islam diajarkan bagaimana kita ini ja'ilun alifatan fil ardi, bagaimana kita memimpin di muka bumi ini, termasuk yang kita urus adalah makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi malaikat ditugaskan untuk menyembah Allah. Kita juga ditugaskan menyembah Allah, tapi malaikat tidak diperintahkan untuk jadi alifah. Makanya kita ini mendapatkan tugas termasuk alam binatang kita jaga. Buat kita semuanya silakan kita budaya itu memang harus kita lestarikan.
Tapi bukan berarti budaya itu untuk memasukkan pada akidah kita sehingga maaf dan terjadi kemusyrikan. Sekali lagi, mitos buaya bersaudara manusia memang sulit dicerna, tak masuk akal, dan tidaklah mungkin terjadi. Namun lepas dari benar atau tidak, sepatutnya tetap saling menghormati dan menghargai. Terlebih, jika meletakkan legenda ini sebagai pelajaran terkait cara leluhur menghormati alam sebagai tempat manusia bergantung. Kemungkinan pula cerita ini sebagai sebuah kearifan lokal agar manusia meninjau ulang cara berinteraksi dengan lingkungan sembari tetap berpegang teguh pada Sang Pencipta. Wallahu a'lam bishawab.